Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Rasti sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2020. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Evi terkait apakah media membentuk masyarakat atau masyarakat yang membentuk media. Nama saya Evi Susilawati, umur 46 tahun. Perkenalkan, nama saya Syarifah Delima dari KM 43, akan mewawancari Pak Febrianto. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan dulu ke kamera. Nama saya Muhammad Febrianto, saya berumur 42 tahun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, sama. Sebelumnya terima kasih kesempatannya di wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya lahir di tahun 1982, di mana tahun ini seharusnya 42. Oke Pak, kita lanjut pertanyaan dulu ya Pak. Menurut Bapak, apa itu media komunikasi? Menurut saya media komunikasi itu media untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Menurut saya, media komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalin atau menghubungi informasi agar sampai kepada satu sama lain. Media komunikasi itu yang seperti kita tahu ya, dimana media komunikasi itu sebagai sarana dan prasarana kita untuk menunjang biasanya kinerja daripada pekerjaan kita gitu, untuk mempermudah pekerjaan gitu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak menggunakan media komunikasi? Jika iya, coba sebutkan media komunikasi yang Bapak gunakan. Saya menggunakan HP sama laptop. Handphone mungkin ya sekarang, mungkin terkaitnya dengan WhatsApp, email, Instagram, gitu sih. Apakah Anda menggunakan laptop juga? Oh iya, pasti karena setahu saya kalau untuk gambar kan, kalau untuk mentransfer dari handphone ke laptop pastinya. Di umur saya yang hampir 40 tahun ini, saya menjalani dua fase ya, dimana untuk alat media komunikasi yang tradisional maupun yang modern pada saat ini. Lantas saya juga sudah merasakan dua-duanya, dimana yang tradisional itu saya sudah melaluinya, seperti media koran itu merupakan salah satu yang tradisional. Dan yang untuk modern saat ini ya kita bisa baca berita lewat media handphone. Apakah ada perbedaan antara media tradisional dan media digital yang Anda rasakan sekarang? Oh iya, pasti media tradisional itu bedanya udah untuk kecepatan ya, waktu itu sangat berpengaruh. Karena untuk tradisional sendiri yang kita ketahui, dulu kita masih surat menyurat gitu ya. Kalau sekarang sudah email, jadi lebih cepat kita dapatkan. Yang saya rasakan sangat berbeda ya, karena media tradisional itu lama, yang pertama, yang kedua susah buat didapatkan karena nggak mudah buat nulis juga kalau dulu kan. Kalau sekarang lebih mudah karena cepat, tinggal buka HP udah langsung kekirim semuanya. Oh iya, Mas Ahmad, ini salah satu yang saya sangat syukuri ya, dimana terdapat perbedaan dari yang tradisional ke modern. Yang biasanya kita tradisional itu menggunakan atau mungkin kita mencari tahu informasi sehari, untuk mencari informasi hari ini itu nggak secara langsung, bisa mengetahui informasi saat ini mungkin bisa didapat itu besok, seperti media koran kan, kita nggak bisa tuh cari tahu namanya berita apa sih yang lagi happening pada saat ini. Sedangkan di yang modern atau di digital sekarang itu kita bisa mendapatkan real time atau apa yang terjadi pada hari ini pada saat itu juga gitu, hanya dalam genggaman gitu lewat handphone. Selanjutnya Pak,
Apakah media digital memberi pengaruh terhadap perilaku Bapak seperti timbulnya kebiasaan baru setelah adanya media digital? Tolong berikan contohnya, Pak. Ya ada, mungkin dulu saya setiap bangun tidur nggak ada melihat HP apapun itulah. Tapi makin kesini saya setiap bangun tidur, setiap ada waktu kosong saya selalu melihat handphone buat ngecek mungkin ada yang ngabarin ataupun ada keperluan yang penting. Apakah media digital memberikan pengaruh terhadap perilaku Anda? Ya, wah, banget. Kalau saya di usia saya sekarang itu digital itu pengaruh untuk mengetahui keadaan atau tingkah laku anak saya. Karena apa? Harus saya mengontrol penggunaan mereka. Jadi jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita. Maksudnya bukan kalah, paling nggak kita mengikuti perkembangan anak-anak kita lewat media digital. Sangat mempengaruhi banget sih dari segi sudut pandang ya. Karena biasanya itu kita dari media tradisional itu biasanya hanya mendapat segelintir informasi aja gitu. Sedangkan di era yang modern atau di era digital ini kita lebih banyak memfilter berita-berita apa sih ini kira-kira yang hoax dan yang lainnya, itu kan kita bisa langsung cari tahu sumbernya secara langsung dari beberapa sumber lah. Jadi itu salah satu yang menjadi sudut pandang saya dalam menanggapi suatu hal atau suatu berita sih. Apakah media yang membentuk masyarakat? Atau sebaliknya ya? Kalau memang media itu membentuk masyarakat, tapi saya kurang setuju. Harusnya kita yang membentuk media itu mau seperti apa. Karena kalau media yang membentuk kita, saringannya itu nggak bisa tersaring dengan baik. Kalau kita yang membentuk media, bagaimana kita menggunakannya, apa saja yang kita gunakan untuk media itu, kita yang tetap mengkontrol media. Baik. Kalau dikatakan media yang membentuk masyarakat, benar sih, karena di era digital sekarang itu media lebih banyak menggiring opini daripada masyarakat ya. Jadi ketika sudah digiring opini biasanya ada gerakan dari masyarakat sendiri sih. Jadi untuk statement tersebut saya sependapat sih. Kenapa Bapak tidak memilih yang sebaliknya? Iya, kenapa saya nggak memilih masyarakat yang membentuk media ya? Karena saya rasa untuk di Indonesia itu belum bisa gitu, yang namanya masyarakat mengubah media. Karena efek daripada media sendiri itu biasanya yang merubah masyarakat sih. Jadi saya lebih sependapat media yang membentuk masyarakat kita. Menurut saya, iya media yang membentuk masyarakat. Alasannya, Pak? Karena di era sekarang saya rasa siapapun sudah menggunakan media komunikasi ya, dan membentuk kebiasaan baru lah buat masyarakatnya. Baik. Media membentuk masyarakat atau masyarakat yang membentuk media itu hal yang positif atau negatif gitu bagi kehidupan masyarakat? Semuanya positif, itu tergantung dari manusianya. Jadi media memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini, tapi bagaimana kita menyikapi atau menggunakan media tersebut dengan sebaik-baiknya. Pastinya sejauh ini media itu sangat berpengaruh positif dengan kita atau individunya itu menyaring apa-apa yang masuk untuk ke media yang kita terima. Menurut saya ada positif dan negatifnya ya. Kalau positifnya saya rasa lebih mudah untuk berkomunikasi dan menjalin silaturahmi satu sama lain. Sedangkan negatifnya kadang masih banyak orang yang menggunakan media komunikasi dengan tidak bijak, jadi malah ke hal yang negatif. Baik. Di satu sisi mungkin bisa kita lihat dari negatif dan positif ya. Jadi mungkin kalau dari sisi positifnya di era digital itu kita dapat mencari informasi dari berbagai sumber secara aktual dan faktual gitu. Sedangkan kalau misalnya dari sisi negatifnya kita jadi mungkin bagi sebagian masyarakat yang belum mengerti atau
tidak paham akan sosial media atau media komunikasi digital, jadi gampang termakan hoax sih. Jadi mungkin sisi negatifnya itu tergantung dari siapa yang menggunakan, dan sisi positifnya juga dari siapa yang menggunakan, itu tergantung. Baik. Selanjutnya Pak, pengaruh apa aja yang menurut Bapak mempengaruhi sehingga terjadi pola seperti itu? Lebih pengaruh kebiasaan menurut saya, karena dengan adanya kebiasaan baru yang negatif mungkin itu akan terjadi dan mengubah pola hidup orang itu. Dari beberapa faktor ya menurut saya yang mempengaruhi itu biasanya dari culture, apalagi di umur-umur seperti saya gitu, dimana di generasi saya itu Mas Okol biasanya kita tuh nggak dapat yang namanya menerima fakta gitu. Dan juga dari umur saya ini biasanya apa yang menjadi sumber itu biasanya suka saya telan mentah-mentah gitu biasanya. Jadi mungkin itu dari sisi negatifnya ya. Jadi apa yang harus kita ambil ke depan ya, mungkin kita harus lebih mawas diri aja gitu, menerima fakta yang ada tanpa harus ngeyel dan lain sebagainya. Pola seperti tadi itu terpengaruh karena masuknya masuknya informasi yang bukan tidak benar tapi kurang umpamanya nggak mungkin kita memberikan informasi sesuatu yang belum bisa diterima oleh anak-anak, tetapi tidak ada penyaringan. Maksudnya apabila ada pengetahuan seks yang harusnya belum anak-anak terima, walaupun dia memang harusnya tahu dan mengerti, tapi ada batasan-batasannya. Menurut Bapak, bagaimana kehidupan masyarakat ke depan jika hal ini terus berlanjut? Menurut saya kalau hal ini terus berlanjut, balik dulu dari hal yang negatif atau yang positif. Sedangkan dari hal yang positif menurut saya bagus-bagus saja, dan kedepannya saya yakin pasti lebih berkembang menjadi hal yang lebih baik. Hal yang negatifnya menurut saya lebih bijak aja lah untuk menggunakan media komunikasi. Oke, kalau dilihat dari sisi pandangan yang negatif, kalau ini akan terus berlanjut, maka yang akan dirugikan itu adalah masyarakat sekitar ya. Karena apabila daripada kitanya sendiri yang menggiring opini dari media tersebut ke arah yang konotasinya negatif, itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Apalagi dari lingkungan sekitarnya itu orang yang update terhadap berita yang terjadi sekarang. Jadi yang dirugikan itu adalah masyarakat sekitar dan juga diri kita sendiri sih, dari sisi sosial sama tetangga ya. Jadi saya rasa dampak yang akan dirasakan itu dari circle terdekat kita sih. Dari sisi positifnya akan bagus, akan kita dengan bantuan digital, informasi digital sekarang ini, kita tidak akan tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Jadi sangat positif, tetapi bagaimana kita mengkontrol apa yang masuk ke diri kita, ke masyarakat, sehingga akan terus menjadi tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang berhubungan atau masuk di kehidupan kita, berpengaruh dengan ajaran agama yang kita anut. Ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait penggunaan media kepada remaja zaman sekarang? Pesan saya lebih bijak aja menggunakan media komunikasi, karena media komunikasi bisa digunakan untuk apa saja, hal yang negatif maupun positif. Jadi lebih bijak aja dan lebih memilih mana yang dipilah-pilah, mana yang negatif dan mana yang positif. Pesan apa yang ingin disampaikan terkait penggunaan media kepada remaja zaman sekarang? Semoga dengan semakin majunya teknologi digital, informasi yang mudah kita dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak menyimpang dari norma dan akidah maupun akhlak yang kita anut, sehingga akan terus sejajar antara
kehidupan kita dengan era globalisasi yang akan kita jalani. Jadi untuk anak-anak milenial lebih khususnya ya, pinter-pinter lah cari berita yang source-nya jelas gitu. Atau mungkin kalau misalnya Anda tidak percaya dengan satu berita, Anda bisa cari di sumber berita lain gitu, agar apabila Anda ingin menyampaikan berita tersebut menjadi berita yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Jangan sekedar hanya dari satu sumber lalu kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi saat ini. Jangan sampai hal tersebut atau di generasi saya terjadi di generasi yang sekarang atau yang sedang berjalan saat ini. Karena seharusnya generasi sekarang itu harusnya lebih pintar dalam dalam media komunikasi daripada angkatan-angkatan saya yang seharusnya menjadi panutan untuk generasi sekarang. Ya mungkin itu. Oh baik. Sekian pertanyaan saya untuk Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja wawancara saya bersama Bapak Rifki. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancarai. Ini saya juga terima kasih kopinya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Bisa.